Ya, kembali lagi bersama saya Wildan Kidos di acara ngobrol sambil nongkrong. Iya, rame. Rame banget, rame banget. Jam berapa sekarang? Aduh, alhamdulillah sekarang talk show-nya mungkin sekitar jam berapa sih? Sekitar jam 2-an ya. Ya, Sekarang siang, soalnya kalau malam kedinginan. karena hujan terus ya. Sekarang saya kedatangan tamu, bintang tamu kita ini seorang fashion, udah melejit ke dunia perfilman mungkin. Oh, belum kayak masih Jawa. Kita langsung aja perkenalkan dirinya ya, siapa namanya, di mana dan usahanya apa aja. Di mana apanya nih, Ah? Ya maksudnya sayanya di mana. Oh. Halo, saya Ella Harisma. Saya bukan asli Bandung. Iya kelihatan. Iya, kelihatan ya, Ah. Masa sih ya? Ya, kelihatan. Asli mana dong? Boleh ditebak? Kalau ke Jawa-Jawa kayak sama. Sama ya. Kan ini Brebes berarti utara. Saya Ujungnya. Cilacap selatan. Oh iya sih. Perbatasan gitu ya. Tengah-tengahnya gunung. Hai. Wainya bingung, jalannya bingung. Tetap di talk show. Tetap di talk show korong. Ya, kesibukan saya. Mm-mm. Untuk kesibukan saat ini sih lagi belajar jadi istri ya, karena emang pengantin baru gitu. Tapi Pengantin baru. di lain itu saya juga ada usaha di bidang fashion. Kebetulan saya 2019 udah sempet bikin lokal brand Mm-mm. di bidang fashion itu. Mm-mm. Cuma dah itu dicampur sama aku juga ambil reseller dari orang juga, jadi nggak fokus ke brand aku, maksudnya ke desain baju aku sendiri gitu. Mm. Kayak gitu. Dan selain itu juga aku ada hobi di bidang make up juga, jadi ada MUA tapi masih belajar gitu. Kalau makeup artist sudah pernah. Iya, pernah. Jadi pas aku kuliah di Semarang, Mm-mm. terus ke Bogor, karena emang basicnya udah dari kecil suka dandan. Mm-mm. Ya kayak yang megang kameramen enggak? Iya, suka dandan karena cewek kan emang basicnya suka dandan. Jadi tandanya cuma dikit doang udah. Oh, mana? dikit doang Udah gitu. pipis katanya. Dan karena kebetulan saya juga kuliah di desain komunikasi visual gitu, atau bukan fokus ke make up ya. Kalau ke make up saya lebih kursus sendiri di luar. Jadi emang suka dandan aja dari dulu. Kalau cewek itu emang suka dandan, tapi ada cewek yang dandannya kelebihan. Iya, itu. Karena emang aku dari awal suka dandan aja dari 2000-an gitu, 2012 sampai sekarang 2000 berapa ini? 22 ya? 2022. 2021 aja model alis udah beda. Iya. Sekarang kayak berserat-serat gitu. Iya. Dulu kan kayak ngeblok gitu. Dulu kalau alis itu kayak Shinchan. Iya, gitu. Apalagi zaman sekolah saya ya, Iya. SMA itu cewek udah gitu nggak usah di make up itu udah cantik, Udah. itu di make up kayak ondel-ondel. Sumpah. Mungkin tekniknya belum, karena emang make up nggak ngasal make up juga sih, ada Emang ada belajar, tekniknya. ada tekniknya Ya. juga. Soalnya kalau make up itu udah hampir sama kayak ngelukis ya. Iya kalau Ada seninya. seninya itu, jadi nggak lo cuma gambar gampang, jangan salah, sekolah juga mahal, sekolah seni gitu. Sekolah Ngerasain seni juga. mahal banget. Iya, Sampai D3 juga udah habis berapa itu. iya, kira bisa terhitung. Dulu kalau di Bandung STSI, sekarang jadi ISBI. Oh iya. Kalau STSI itu udah pokoknya udah terkenal lah, sekolah musik lah di Bandung ya. Kang Sule juga pernah di situ dulu, terus siapa banyak lah aktor-aktor, terus anak-anak seniman gitu yang udah beranjak ke dunia film, ada jebolan dari STSI atau ISBI gitu. Itu banyak. Iya ya. Makanya kalau yang mau sekolah ke ISBI aja. Promosi dah. ya, promosi. Ya Allah, dapat sertifikat dong kan. Enggak ketang. Nah, selain dari passion nih, kegiatan sehari-harinya apa? Kadang terima endorse juga.
nge-endorse. Ya di endorse, ya terima endorse. Jadi untuk cerita singkatnya dulu tahun 2018. Kalau foto sih emang semua orang kebanyakan hobi foto juga ya, cuma Iya, nggak iya. dulu Instagram belum terlalu booming kayak Betul, sekarang ya. betul. Oh ya, Instagram, TikTok nggak kayak dulu. awalnya tuh iseng gitu kan 2018, posisi saya lagi di Bogor gitu kan. Pas di Bogor kebetulan saya ada temen dari Jepara nih, Kak Dona. Kalau ya ada dari Jepara, emang dia udah selebgram sih, udah bisa disebut selebgram gitu Ya, kan, udah, karena followernya udah di atas 70.000 kayaknya. banyak ya. Terus dia juga gabung di High Management gitu kan. Kemudian pas saya di Bogor, terus dia lagi main ke Bogor, ada satu event dari Azalea Natur gitu. Tahu kan gitu. Natur, ya. Jadi High Management ngadain event gitu, otomatis dia tuh ada disuruh bawa teman gitu, boleh lah bawa teman asal follow Instagramnya di atas 3.000 gitu waktu itu, 3.000. seingat aku gitu Ya, kan. ya. Terus kriteria aku masuk kata dia tuh, kata temen aku Ya. gitu. Terus tapi aku nggak pede tuh Kak, gitu kan, pas itu nggak pede gitu karena ya cuma suka foto doang gitu kan, belum paham selebgram tuh harus gimana, kayak harus dituntut spam terus gitu kan. Aku mood swing lah, ibarat kadang pengen spam kadang enggak kayak gitu kan gitu. Terus akhirnya aku cobalah gitu, coba datang kalau misalnya diajak ya udah diajak gitu, ya udah datang gitu karena kan deket kan kebetulan Bogor ke Cibubur gitu kan. Akhirnya datang, aku juga pakai dress code seadanya aja yang ada gitu kan pas itu. Akhirnya datang di situ dan nggak disangka setelah acara-acara ternyata ada kriteria best outfit gitu kan di situ. Betul. Akhirnya di situ aku dapat best outfit, dapat juara lumayan di situ. Nggak modal awal malah dapat uang gitu kan. Juara gitu. Dan akhirnya di situ aku mulai suruh gabung ke High Management gitu, terus ditawarin lah endorse kayak gitu sama CO-nya gitu. Dari situ udah mulai dari CO-nya langsung High Management yang handle gitu kan. Oh boleh lah kalau misalkan aku masuk kriteria gitu. Gitu. Jadi iseng-iseng dapat cuan gitu. Ya jauh berbeda sama saya sih gitu. Ya. Awalnya cari ini itu Coba. realisasi gimana kemana Banyak akhirnya relasi. mungkin banyak yang ngeliat saya suka promosin, akhirnya Kak tolong dong ini promosin gini. Bayarnya berapa? Kalau ke saya itu kalau orang deket ya jangan bilangin harga kalau ke saya. Iya. Yang banyak selebgram sekarang yang sekarang ya, selebgram sekarang itu dia baru naik, mentang-mentang udah naik, udah naikin harga, targetin ya. Promosi berapa? 10 juta, gila lo 10 juta aja. Belum balik modal. Iya. Kalau saya pribadi misalkan ya, kalau yang minta bantuannya promosiin kayak makanan kayak gitu, saya suka ngeliat dulu ini restoran emang gede atau kecil. Kalau misalkan kecil, pada usahanya kecil UMKM, itu saya nggak berani untuk mematok. Malah saya ngebantu. Biaya yang paling kuat apa di sini gitu. Misalkan kami pasti sediain makan doang kayak gitulah atau apalah gitu. Ya udah nggak apa-apa, sok aja jalan. Malah ada yang ngeliat ke saya itu, kan ini promosi ini berapa ya bayarnya gini. Udah aja lah buat bensin kata. 50.000. Gak salah, emang gak salah, emang kenapa? Gitu. Yang penting kita niat bantu. Kemarin ada gini jangan samain. Udah. Kalau saya pribadi karena emang saya ingin membantu, saling ngebantu lah. Kita ngebantu para UMKM yang ada di Indonesia ini buat naik bareng-bareng. Untuk jadi selebgram nih, kita jangan ngelihat uangnya. Tapi kita lihat silaturahminya itu. Silaturahmi. Karena kan dari agama juga kita udah diajarkan. Pintunya rezeki itu silaturahmi. Bukan mematok harga. Kalau orang yang udah mematok harga, dia udah stop di situ pasti. Gitu. Jadi emang kayak gitu ya, harus gitu, saling tolong-tolong gitu. Ya ini buat apa ya? Buat edukasi untuk anak-anak selebgram yang di luar di sana yang baru menjadi selebgram gitu ya. Biar mereka itu jadi lebih paham lagi, oh selebgram itu seperti ini. Biar jenjang karir mereka itu nggak sampai di situ, biar terus maju gitu. Untuk masalah duit itu belakangan. Kalau emang Anda ingin duit yang gede, itu langsung proyekkan di stasiun TV.
Iya. Itu pasti gede, soalnya apa? Sponsor udah banyak. Sponsornya banyak. Kalau dari UMKM sponsor dari mana? Iya. Gitu. Sebisanya UMKM aja Ya, gitu ya. nah itulah yang harus dibahas untuk jadi selebgram gitu ya. Iya. Nah, selain dari passion, ada usaha apa lagi? Memang fokus dari passion gitu? Fashion sama make up. Make up doang, dua. Iya, dua itu doang karena emang menurut saya yang jalan kayak hobi yang dibayar tuh enjoy gitu. Ya nggak sih? Iya betul. Iya, jadi akunya juga senang gitu kan. Ya mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik untuk mengembangkan apa dunia make upnya, fashionnya. Atau bisa Mudah-mudahan. nanti kuliner juga kalau dari pengennya Ya. sih masih kuliner. Kalau kuliner sih kayaknya bisa masuk, cuman nanti keganggu nggak yang fashion gitu. Iya sih. Itu dulu Nggak yang harus semua. dipikirin. Soalnya kan dari fashion ke ke kuliner itu Kuliner. jauh. Jauh ya? Jauh. Dari seni lukis sama seni rasa beda. Itu yang bedanya. Makanya harus dipertimbangkan dulu. Kalau emang dari dunia fashionnya udah siap, bisa kuliner. Kalau usaha Ya, tapi dicoba dulu nggak apa-apa gitu. Nah, gimana kesannya kalau udah banyak endorse atau apa gitu? sebenarnya sih iklan. Nanti ya nanti dulu aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, sok. Lanjut aja. Kesannya sih menurut aku seneng ya. Ada seneng, ada plus minusnya lah. Ya, Untuk plusnya dapat barang kayak gitu, kayak apa baju atau gimana yang bagus gitu kan, senang. Terus dapat barangnya, dapat uangnya juga. Ibarat kalau misalkan dari endorse ya kayak gitu, Ya. ada dapat dari manajemen, dapat juga sebenarnya, dapat bayaran Ya, juga emang. gitu kan. emang saya juga kerasa kalau ada endorse itu ya lumayan lah. Iya, Kita dapat. nggak punya baju, tiba-tiba ada yang ngasih kan lumayan gitu ya. Apalagi ini Tapi sepatu saya produknya udah harus ini juga, harus sesuai juga. Ya, sepatu saya udah jebol, siapa yang mau endorse? Bisa Nggak dipakai kita. foto tuh. Gue banyak lah sepatu. Iya. Yang Dan apa namanya, minusnya kadang kayak misalkan ada produk skincare kayak gitu loh. Itu PR banget buat aku karena mungkin di sisi lain di aku cocok gitu kan. Tapi kadang di orang lain followers ya. yang lihat, Iya. audiens gitu kan, kadang ikutan pakai juga, oh ya nih kayaknya bagus nih, mulus kayak gitu kan. Terus pakai juga, tapi di mereka tuh kondisi kulitnya kan beda ya, kayak nggak cocok kayak gitu kan. Kadang kayak aku tuh ngerasa, wah gimana ini gitu, mengatasi itu sih paling mungkin selebgram lainnya juga kayak gitu kali ya kalau review produk gitu. Ya. Sebelum lanjut perbincangannya, karena ada iklan mau ngelewat, ini Iklan lewat. udah nggak ini lagi, nggak tahan lagi kata iklannya. Kita sambung nanti sesudah iklan ya. Tetap aja stay tune di Jablix Manajemen, jangan kemana-mana. Oke. Kopinya mantap, tempatnya bikin nyaman. Pokoknya Jabri Kopi Bar. Ya, kembali lagi bersama saya Wildan Kidos. Tadi ada iklan dulu, iklannya panjang Banget. tapi bayarnya belum ada. Tadi udah sampai apa? Kesan-kesannya dari apa? Plus minus Endorse ya. dapat endorse Ya, gitu dapat loh. endorse. Iya. Enak ya, jadi saya bilang dapat endorse gitu ya. Baju Iya, gratis, bisa sepatu dipakai, gratis. bisa dimanfaatin gitu ya. Iya. Nggak usah beli gitu, save money. Dulu kalau aku pengen baju itu harus ngumpulin dulu di Kensleting 100 1 tahun satu baju. Oke. Iya. Lebaran pasti kan? Lebaran, Iya kan, lebaran. lebaran baju baru. Alhamdulillah. Kalau sekarang lebaran itu bukan baju baru, Apa dong? harus dapat kepelaninan yang baru. Anjing.
bisa Ya, aja. curhat dong. Eh, nah ini Hmm? kan sekarang ada yang namanya pandemi ya. Ya, pandemi. Nah, selama pandemi usahanya masih lancar kah? Atau gimana, atau ada kendala atau apa? Kalau dibilang lancar banget sih belum ya, tapi alhamdulillah stabil. Hmm. Karena emang aku kan ada offline juga, kayak ibaratkan ngedrop barang gitu kan di ruko di rumah. Itu tuh karena emang pasar masih sepi ya, jadi ya lumayan agak turun, tapi masih stabil lah, nggak yang gimana. Biar emang harus menuju ke online store sih, kayaknya kayak e-commerce gitu kan, kayaknya sekarang lebih rame gitu ya. Lebih ke online sih sebenarnya. Iya, sekarang lebih. Kalau masalah pandemi ini sebenarnya apa ya, untuk memajukan dunia online sebenarnya. Iya. Kalau kita ngerasain gitu. Soalnya apa? Sekarang makan udah dunia online. Iya. Kita mau makan mau apa tinggal online. Iya, Pengen langsung baju apa dateng. tinggal ada. Mau apa? Wah, segala ada di online. Berarti cewek juga online atau? Jangan atuh. Ada aplikasi Ejo ada. Iya, itu bahasa itu kayak gitu. Enggak Serba online. sebenarnya online sekarang yang benar sampai ke cewek. Jangan atuh, nggak enak Tapi- kalau online. Tapi enggak sih. Itu mah dunia Nggak ada, samping. nggak ada physical touch gitu gak sih ya? Enggak. Aduh, nggak enak. Sebenarnya kalau dulu ya, Ya. saya pribadi kalau pengen beli baju, beli apa gitu, dulu nggak ada online. Belum ada. Mungkin ada, tapi kita nggak fokus ke online dulu. Iya. Lebih nyarinya jalan-jalan, lihat-lihat baju di mall atau apa. Lebih gitu. real nggak sih, kayak lebih enak, kayak lebih ke tekstur bahannya kita kan tahu gitu loh. Kalau di online kan cuma gambar bisa diedit atau gimana, biar Iya. sedemikian rupa tuh menarik gitu loh, Betul, menarik betul. peminat pembeli gitu Betul. kan. Kalau langsung satu ya kita harus ya kita bisa lihat barangnya langsung gitu. Terus kalau langsung ke mallnya kita bukan lihat barang. Kedua lihat cewek cantik. Itu mah itu. Cuci mata itu Iya. bukan shopping. Kan kebanyakan orang gitu, mau kemana, ke mall mau ngapain, cuci mata. Cuci mata Padahal kan cuci ada. mata di kamar mandi, di Iya. wastafel gitu ya. Itu paribasanya gitu ya, cuci mata. Iya sih. Padahal ngelihat yang bening-bening. Tapi cuci mata nggak harus cewek doang kan? Enggak. Lihat baju yang bagus Iya, gitu ya. cewek juga sama. Kemana cuci mata? Tapi kenapa fokusnya ke situ ya orang-orang? Ya mungkin sebelum melihat baju gitu ya, melihat dulu yang ngelewat gitu, wih bagus tuh. Aduh, jadi ingat zaman sekolah. Enggak sih, kalau emang satu sih kalau langsung ya kita ngerasa apa ya, kalau di rumah terus kan penat tuh kepala ya. Iya. Kalau keluar mungkin agak Lebih lebih fresh, atau melihat. ngelihat warna-warna beragam manusia, ngomongnya, terus kelakuannya gitu. Enjoy, jadi ada bahan untuk nge-refresh lagi otak gitu. Situ sih. Kan kita main naik ke gunung juga buat apa, nge-refresh otak. Padahal nge-refresh otak bisa. Tapi pakai komputer. jujur sih kalau misalkan dari usaha aku ya, kalau yang di brand aku itu kalau misalkan kayak mau order barang bahan gitu kan, aku tuh lebih suka langsung, karena emang aku tuh di sini di brand aku tuh kayak fokus ke high quality gitu loh. Ya iyalah pasti itu. Ya. Langsung kita langsung survei. Iya, survei gitu. Ya, Jadi kalau- entah dari jahitan atau segala macam detail-detail gitu, Kalau karena kita apa? nggak survei Emang langsung, limited stock. bukan itu bukan desainer, Oh, bukan. itu konsumen. Konsumen, iya. Tapi kan harus kayak misalkan kita tuh mau desain baju ini tuh, jadi kita harus kayak bahan jahit. Harus teliti. Heeh. Kalau orang desainer itu pasti otomatis dia survei dulu. Iya. Satu, kedua dia pasti nanyain harga. Ya. Pengen yang murah tapi kualitasnya bagus gitu ya, high quality. Dijualnya tapi mahal. Iya, ada yang kayak gitu. Akhirnya kebongkar. Dari konsumen pun terpengaruh loh Emang. dari harga. Tapi menurut saya kalau orang yang benar-benar dunia desainnya, dia sangat detail. Ya. Ketika megang satu baju aja dia udah tahu. Ya. Oh ini bahannya ini, oh ini kurang ini, pasti dia udah tahu. Kayak sama halnya kayak orang seniman.
kalau ngeliat gitar nih, megang gitar aja udah kelihatan. Oh ini naiknya kurang naik atau apa ini, kayak gitu. Udah tahu lah. Tapi kalau yang cuma sebatas konsumen, ya konsumen itu yang mainin gitar atau yang pakai baju gitu. Dia cuma ngeliat warna, suka, gambarnya bagus, Modelnya. udah kayak gitu. Meskipun nggak memandang harga gitu, tapi ada juga konsumen kayak aku pernah kayak misalkan bikin baju gitu, tapi ternyata harganya kemahalan karena mungkin atau di sisi lain itu bukan konsumen aku atau bukan target, maksudnya konsumen targetnya aku. Karena kan aku emang bener-bener dari bahannya aja udah mahal Ya, gitu. betul, Dari mahal betul. masa aku mau jual murah. Kalau orang penjual pengusaha kan diberikan penjual baju kan pengen dapat untung ya. Pasti ya semuanya kayak gitu. Tapi itu loh kadang suka mikir, baju aku ya ini yang apa terlalu mahal atau gimana kayak gitu lah. Mensiasati. Nah, kalau masalah itu sih sebenarnya gini ya. Kita kan kalau mau beli barang itu harus menyesuaikan dengan budget kita. Iya. Satu ya. Kalau emang kita sukanya ke dunia fashion, misalkan saya pengen beli baju itu karena emang saya suka tahu barangnya, berarti kita harus ngejar dulu budgetnya. Iya. Itu budget sekian, berarti saya harus nyari uangnya dulu. Itu baru bisa kebeli sesuai gaya dan paling keinginan. Enak konsumen yang royal gitu ya. Bedanya kalau emang buat anda nih yang pengen beli baju mewah atau apa, ya nggak apa-apa gitu ya, kelihatannya mewah gitu, tapi bahannya ini kalau emang ada duitnya segitu ya udah nggak apa-apa, jangan paksain. Soalnya kalau emang dunia fashion itu, kalau emang anda ingin membeli suatu baju yang benar-benar mewah gitu ya, pasti budgetnya juga lebih mewah. Gitu. Jadi ada harga, ada kualitas gitu. Nah, itu. Jadi menyesuaikan dompet sendiri masing-masing. Jangan memaksain. Kalau memaksain itu nggak enak. Kayak cinta dipaksain nggak enak. Jadi quotes. Sesuai dompet, nggak boleh gengsi ya ayah. Iya betul. Oh juga sekarang fashion baju yang murah-murah juga udah top banget sih ya sekarang. Emang. Banyak banget. Banyak. Sekarang juga saya 30.000 segala macam sebenarnya dapat. Berbahan tipis gitu tapi enak. Enggak, ya kenapa banyak baju-baju sekarang yang murah tapi fashionnya hampir sama kayak fashion yang udah mewah gitu. Iya. Soalnya satu, dunia editing sekarang udah mendukung. Oh iya. Dari segi sablonan udah ngedukung. Dulu kan mesin manual atau apa gitu. Sekarang kan berapa itu berapa ya? 2000-an lah. 2000-an kayaknya. Kau udah modern banget. Sekarang udah modeling, ada printer, ada pakai hologram lah, itu nggak tahu itu masalah dunia lebih fashion gitu ya. Itu udah banyak. Jadi sekarang mau gambar apapun, detail ke gambar ke baju juga udah benar-benar detail gitu. Kalau dulu ngesablon harus benar-benar detail. Bolak-balik gitu ya. Kalau menclok sedikit udah. Jangan kan baju undangan aja ya kadang. Iya. Pasti ya. Nah, itu bedanya sekarang. Dunia teknologi udah memang benar-benar wah gila lah. Cepet banget Ya, berkembang. contohnya dari dunia teknologi kayak HP. Ya. HP kan kalau yang HP mewahnya kan kayak iPhone, ya Samsung, Iya. Max atau apa gitu. Sekarang kan udah banyak. Tiap tahunnya udah. Kayak Oppo. Iya. Itu murah tapi hampir kualitasnya sama gitu. Tapi kalau dibandingin ya enggak. Sama iPhone masih kalah, sama Samsung kalah. Kenapa Samsung sekarang banyak yang nggak diminati, lebih ke Oppo gitu ya. Karena mereka nggak tahu produk-produk Samsung dari dulu dong. Wah udah lama Nokia kayak gitulah. Jadi ngomongin produk ya. Kira-kira di endorse gak ini? Sama alor ngidul gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi Nokia sekarang udah nggak ada ya. Kayaknya Kangen gak sih? Kangen Udah sih. kalau misalkan ngomongin HP nih. Dulu pas zaman Elektronik. sekolah sumpah. Yeah. Pertama kali punya HP itu Nokia yang ada antenanya. Yang gede banget itu, kalau disimpan di saku udah semua Ya antenanya layarnya segini nongol. mungkin. Ya layarnya segini. Tapi wah banyak kayak apa yang di topping sekarang kayak gitulah gitu. Itu
punya HP kayak gitu tuh udah wah ngeri lah. Itu orang kaya. Dibilangnya orang kaya. 3315 gitu loh. Itu Disebut udah orang hebat kaya, banget ya ya. itu ya. Keren pada zamannya gitu. Nah, lama kelamaan itu tahun berapa ada apa itu? Oke, BlackBerry ya? cepet banget ya. BlackBerry BB ya? ya. BB itu Bebeton, 2006-an, 2005. Bebek Gemini. 2004 itu BB udah mulai. Udah BB Cinanya ada ngikutin QWERTY yang sejutaan. Itu. Nah, makin kesini akhirnya ada Android. Ngikutin dari pihak iPhone kan Android. Perkembangan zaman cepat banget ya. Perkembangan itu nggak tahu itu ya. Ya, meskipun teknologi kita semakin maju, tetap satu pengetahuan kita juga harus semakin maju. Iya. Jangan terkalahkan sama teknologi. Teknologi udah pintar, masa kita nggak pintar gitu. Jangan sampai kita dibodoh-bodoh. Sebetulnya orang-orang Indonesia itu pintar loh. Pintar. Cuman nggak ada yang support. Pemerintah. Itu jangan disingkat terus. Jangan di sini. itu mah nanti dibahas di Mang RW. Ya, itu beda pembahasannya itu beda ya. jadi Itu di Mang RW itu ya. Nanti dibahasnya di Mang RW. Jadi memang betul. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kita harus benar-benar harus pintar dari mungkin harus mengikuti perkembangan zaman ya, kayak dunia fashion kayak gitu. Kayak dunia fashion kan. Jadi emang dunia fashion itu kayak kadang tuh aku tuh ngerasa kayak wah ini tuh model baju yang zaman dulu gitu. Tapi kayak di ATM gitu, mungkin kayak di recycle lagi, lebih dimodifikasi lagi, padahal itu sama desainnya kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Ya itu sih. Makanya kalau kita emang pengen di dunia fashion, dunia musik, dunia apa, kita harus ngeliat dulu perkembangan zamannya. Iya, harus mengikuti kayak gitu. Biar lebih nggak menurun kan. Iya. Jadi harus balance gitu. Iya. Nah, Mengikuti. ini kisi-kisinya gini. Kalau di dunia fashion ya. Iya. Kalau emang pengen ikutin zaman terus yang sampai ke atas. Asli. Dunia fashion itu kalau pengen dunianya karirnya langsung naik gitu ya. Ikutin zaman yang benar-benar langsung di atas itu. Apa sekarang dunia fashion ini yang ramai, ini. Nah, kalau misalkan Anda pengen dunia fashion itu ngikutin zaman yang di bawah tahun 70-an, ikutin tahun 70-an yang kuat terus. Iya, tapi jangan tengah-tengah. Termodifikasi lagi gitu, kayak ibarat kamu ngerasa kayak ini tuh kayak misalkan celana cutbray gitu kan. Dulu kayak ada levis doang atau enggak yang kayak gitu doang lah. Tapi sekarang udah bahannya udah modif kayak bahan katun, bahan apa gitu. Udah banyak di variasi sih. Sebenarnya variasi gitu. Fashion sekarang sebenarnya lebih ngikutin zaman dulu sih sebenarnya. Iya. Lihat aja sekarang anak-anak muda sekarang dari segi celana. Sebenarnya itu celana cutbray loh. Iya, bener banget. Dulu kan tahun 2006-2010-an lah. Kayak itu celana pensil ya. Iya, pensil. Ngikutin itu zamannya tahun 70-an itu ngikutin zamannya GNR, Guns N' Roses, kayak band-band yang dulu gitu ya. Iya. Itu celana pensil merecet semua gitu. Iya. Itu udah ada sebenarnya dari tahun 70-an. Dari dulu, tapi booming lagi di tahun ya, cuman kan sempet kayak down. Ada agak beda dikit. Nah, sekarang kelihatan lagi apa? Cewek-cewek sekarang kebanyakan yang gombrang. Ya, itu tahun 70-an. Gitu, Pak. 70-an udah ada. Udah ada ya. Nika Ardila pakai yang gitu. Oh, Niki Ardila ya. Terus ini kesini terus ini pakai ikat gitu ya. Ya, udah ada. Udah ada ya zaman kayak tank top juga. Iya, udah ada itu dari kalung-kalung kayak itu yang dari dulu itu udah ada. Emang saya spesialnya emang zaman gitu. dulu nggak ngikutin zaman sekarang. Oh gitu. Iya. Makanya kalau yang mau nge-endorse nih ya, kalau masih ngasih baju. Balik lagi. Ngasih bajunya yang kayak tahun 70-an, pasti kepake. Kalau yang tahun-tahun sekarang disimpan gitu ya? Bukan disimpan, apa? dipakai sih, dipakai. Cuman nggak terlalu sering. Oh, jangan. Paling jadiin giveaway sama aku. Okay. Nah, udah banyak ya sekarang di dunia fashion, banyak sekali yang buka butik apa gitu. Iya. Nah, kesan-kesan dari dunia fashion itu apa? Itu mas sendiri. Kesan-kesan apa? Dunia fashion. Ya.
biasanya ya itu kita harus mengikuti role model gitu loh. Jadi lagi boomingnya apa, kayak misalkan celana nih, ya kita harus buat celana tapi dengan yang jenis bahan yang berbeda atau enggak yang desain agak ada dimodifikasi modifikasi sedikit gitu loh. Kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak niru atau nggak nurutin sesuai dengan perkembangan yang sekarang tuh kayak malah meredup gitu. Betul. Menurut aku sih gitu. Kalau Karena emang aku ngerasain hal itu gitu. Ya emang kesannya Jangan itu ya. nge-stuck gitu loh, gitu. Belajar lagi. Itu ya. Jadi kalau emang kalian yang di rumah pengen Iya. terjun ke dunia fashion itu harus memahami dulu Iya, dari segi-segi apa, memahami zaman, pasaran ya. pasarannya apa gitu. Kalau saya sih dunia musik lebih ke sekarang apa ya, dunia musik Lagu-lagu hits gitu kayak nge-cover lagi. iya, nge-cover lagu dulu. Iya. Malah sekarang cover-cover Recycle kayak gitu. untuk lagu-lagu yang baru sekarang kayaknya ada. Cuma nggak tenar kayak dulu gitu. Makanya ya aduh, kata saya tuh kenapa harus nge-cover lagu gitu ya. Mungkin nanti untuk masalah musik ini nanti dibahasnya dengan bintang tamu seorang musik lagi ya, biar nyambung. Soalnya kalau passion nggak akan nyambung. Iya, benar. Kalau passion nanti endorse-nya ke saya. Nah, sekarang kan pertama kali ya ke sini ya. Iya, pertama Nah, kali. kesan-kesannya Terima kasih gimana nih? sudah mengundang. Kesan-kesannya gimana nih? Awal deg-degan banget loh saya diajak talk show karena first time upload. Tapi seneng banget sih karena lebih enjoy, santai ngobrol dan dan saya dapat ilmu lagi dari AA-nya karena udah sharing-sharing gitu. Nuhun pisan. Belajar bahasa Sunda. Aku juga sih sebenarnya Nuhun pisan. nggak jadwal talk show itu Sabtu ya. Ini Kenapa? asisten akunya. Oh. Ya. Jadi kesan-kesannya lumayan ya kalau ngomong sih Seneng gimana? banget. Untuk masalah tempatnya gimana? Banyak pelajaran lagi. Seneng lah ketemu aja sharing-sharing gitu pengalaman. Sebenarnya di sini lebih untuk sharingnya sih. Kalau misalkan passion, sharing passion ya, biar bertukar pikiran juga. Biar kita itu nggak selalu stuck di passion musik ya. Kita berbaur di sini, saling edukasi biar teman-teman di rumah juga bisa belajar. Itu yang dimaksud di talk show ini, kita saling belajar, saling edukasi, saling mengingatkan bahwa kalau ingin benar-benar punya usaha sendiri buat untuk naik lagi ke atas, kalian fokus istiqomah di situ, jangan kemana-mana. Kayak saya kalau ingin naik di dunia entertain, ya dunia entertain kerja tuh, meskipun belum punya uang atau apa, kejar terus. Asal kita aktif. Nah, jangan diem di tempat. Kalau rezeki itu nggak kemana, emang bener. Contohnya kalau saya pribadi ngejar dunia entertain, saya ngejar sini belum dapat uang, ngejar sini dapat belum. Ternyata pas saya lagi santai ada yang ngetek. Iya. 20 juta, 20 miliar kan nggak tahu. Iya dong, Gitu. rezeki nggak ada yang tahu ya. Jadi bukan berandai-andai, tapi emang iya. Itu yang saya rasain gitu. Ya, itulah seputar fashion dan musik dari saya. Pokoknya jangan kemana-mana buat kalian yang nonton channelnya Jabrix Management di YouTube. Pokoknya terus saksikan acara-acara Ngorong selanjutnya. Mungkin akan ada membahas tentang horor atau apapun itu di acara Ngorong. Tetap stay tune di Jabrix Management, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa subscribe yang banyak ya, dan follow dan komen. Kekurangannya apa, ini masukan dari kalian sangat berharga buat saya. Tetap stay tune di Jabrix Management. Tetap di Ngorong, ngobrol sambil nongkrong.